Ya teman-teman, baik. Di sini persiapan alat dan bahannya itu yang pertama mencuci tangan, terus yang kedua itu menyiapkan alat yang diperlukan. Jadi untuk alat yang steril itu teman-teman harus persiapkan spuit 5 cc atau 3 cc sesuai dengan dosis yang klien butuhkan. Dan untuk eh, yang kedua yaitu kapas swab, dan untuk tidak sterilnya itu baki instrumen dan tramadol. Untuk pelaksanaannya ini, pemberian obat melalui intravena, teman-teman perlu menjelaskan. Yang pertama, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan teknik aseptik, pemberian etiket obat, dan dosis obat sesuai dengan edan pemberian obat yang benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, dan benar pendokumentasian. Terus mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan prosedur. Teman-teman memasang sarung tangan dengan benar dan mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan takaran atau dosis yang diberikan. Jadi hanya mengambil obat sesuai takaran dengan dosis yang diperlukan oleh pasien. Dan tempatkan kembali obat yang telah diambil pada bak injeksi. Kemudian tindakan yang berikutnya itu observasi tempat pemasangan infus terhadap blepitis. Apa itu blepitis? Blepitis itu termasuk suatu peradangan pembuluh darah. Jika tidak ada blepitis dan jalan infus masih lancar. Terus yang berikutnya, tindakan yang berikutnya itu pemasangan perlak. Teman-teman perlu memasang perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan pada daerah pemasangan infus. Lalu turunkan rak infus sehingga tetesan infus itu berhenti. Dan tindakan selanjutnya itu desinfeksi daerah infus yang akan diinjeksi dan melakukan penusukan dengan lubang jarum terhadap ke atas pada tempat injeksi pada infus. Jadi nanti teman-teman bisa lihat pada gambarnya. Terus teman-teman menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Jadi jangan cepat-cepat ya teman-teman. Kita perlu menyemprotkan obat pada infus tersebut itu dengan pelan-pelan. Karena kalau tidak bisa terjadi infeksi atau peradangan dan sebagainya. Dan untuk tindakan selanjutnya itu setelah obat habis, jika obat habis teman-teman itu menarik spuit dan disinfeksi daerah tempat injeksi pada infuset dengan kapas alkohol. Jadi sudah selesai menyemprotkan obat, teman-teman injeksi lagi pada infuset dengan kapas alkohol. Terus masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam mangkok. Terus tindakan yang selanjutnya teman-teman mencuci tangan setelah prosedur dilakukan selesai. Dan untuk evaluasinya teman-teman bisa melihat kondisi pasien. Apakah pasien sudah benar-benar merasa nyaman dengan infus yang dipasang tadi, ataukah bisa tanyakan ulang ke pasien dengan rasanya pasien itu merasa nyaman atau tidak. Dan yang kedua itu memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan. Jadi teman-teman perlu melihat lagi respon pasien itu seperti apa. Apakah saat penyuntikan atau obat yang masuk itu rasa sakit ataukah nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi teman-teman perlu lihat kembali. Dan yang ketiga itu menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Jadi tanyakan ulang kembali perasaan pasien, apakah pasien sudah merasa nyaman dengan infus yang dipasang atau belum. Jadi untuk pendokumentasikan tindakan ini yang terakhir teman-teman, teman-teman perlu yang pertama itu teman-teman perlu mencatat semua tindakan yang dilakukan. Jadi tindakan yang teman-teman lakukan tadi, pemesanan infus, teman-teman perlu mencatatnya. Dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah tindakan itu bagaimana. Dan untuk yang kedua itu
teman-teman perlu mencatat dengan jelas, mudah dibaca agar tidak juga mempersulit teman-teman saat, pendokumentasikan tersebut. Terus, tanda tangan disertai nama jelas teman-teman, supaya, orang lain juga tidak salah untuk mempersepsi teman-teman punya dokumentasi itu salah atau bukan karena sudah ada tanda tangan dan nama yang jelas teman-teman punya hasil dokumentasi. Terus tulis yang salah tidak dihapus tetapi dicoret dengan disertai paraf. Jadi jangan, teman-teman hapus, tetapi teman-teman harus coret saja terus disertai dengan paraf teman-teman, agar tidak terlihat kotor saat, pendokumentasian. Dan catatan dibuat dalam menggunakan ballpoint.